Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Sudah makan? Saya baru selesai makan. Selamat malam, Coach Rahman. Selamat malam, Coach Bima. Malam Pak Coach. Malam, Coach. Selamat malam, Coach Meli. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat teman-teman sudah masuk ke minggu kelima. Ya, latihan kelima ini. Masuk minggu kelima, latihan kelima. Ya, berarti teman-teman sudah 1 bulan. Ya, sudah 1 bulan latihan nyengir 20 detik. Gimana rasanya, ada perubahan apa selama nyengir 20 detik selama 1 bulan ini? Ayo sharing. Ya, silakan yang mau sharing. Ada perubahan apa yang dirasakan selama nyengir 1 bulan ini? Selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam Bu Coach. Julia. Ya. Coach mau tanya juga nih, Coach. Malam Bu Julia. Ya, selamat malam Pak Coach Firman. Kalau pengiriman buku itu udah selesai semua belum ya? Lagi Buku, diproses. belum ya? Oh, oke. Soalnya saya belum terima. Oke. Tunggu aja, mungkin lagi di kurir, lagi di udara, atau lagi di darat. Oke. Ya. Yang pasti pengiriman buku sedang berjalan ya, proses pengiriman keluar dari percetakan. Nanti jadi tunggu aja, dalam minggu-minggu ini harusnya sudah tiba. Oke. Makasih, Coach. Dengan senang hati. Oke, silakan, ada yang mau sharing? Ada perubahan apa yang terjadi selama 1 bulan ini? Latih. Dengan sharing bisa memberikan kekuatan buat teman-teman yang lain untuk praktek, karena yang paling penting praktek. Saya suka banget Pak Krisna di bukunya ini, kalau teman-teman yang sudah dapat gitu ya, beberapa sudah dapat ya, mungkin karena jarak ya, dan beberapa belum. Yang sudah dapat itu ya, Pak Krisna tuh selalu cerita seperti ini. Di dalam bukunya itu tuh ada rahasia. Di dalam bukunya ada rahasia. Rahasia dari ilmu gelombang theta ini. Dan rahasia itu baru akan terungkap kepada mereka yang berlatih, kepada mereka yang praktek. Jadi kepada mereka yang tidak praktek, buku itu tidak akan ada manfaatnya, hanya sekedar kata-kata aja. Jadi apa yang dibaca di situ tidak akan ada terungkap rahasianya, karena rahasianya itu hanya terungkap ketika teman-teman praktekin isi dari buku itu. Gitu. Jadi ada rahasia di dalam buku itu, menarik ya. Dan rahasianya cuma bisa didapatkan ketika kita praktek. So saya selalu mengencourage teman-teman yang ikut Zoom ini, terutama jangan ikut Zoom ini hanya untuk sekedar tahu knowledge aja, tahu pengetahuan aja, tapi yang paling penting adalah praktek. Mungkin teman-teman tidak paham banyak, dari sekian banyak, teman-teman cuma paham, saya cuma pahamnya bangun tidur, nyengir 20 detik, dan sarapan oksigen. Ya nggak apa-apa, itu saja cukup. Yang selama yang penting teman-teman praktekkan itu. Gitu. Oh, saya cuma pahamnya yang bagian nulis-nulis. Oh, saya pahamnya bagian motret-motret. Tidak apa-apa. Praktekin aja sepemahamannya teman-teman. Karena bagian dari gelombang theta ini adalah sebuah kebiasaan. Itu yang paling penting. Sebuah kebiasaan. Gelombang theta itu terjadi ketika kita baru bangun tidur dan kita belum bangun, betul-betul bangun, pikiran kita belum benar-benar sadar gitu. Jadi masih ngawang-ngawang. Dan ketika ngawang-ngawang itu, semua kebiasaan-kebiasaan kita muncul. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan memprogram ya pikiran kita melalui gelombang theta ini, ya. Jadi teman-teman bisa mengupgrade wadah rezekinya teman-teman pada saat teman-teman tidur. Itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing pengalaman apa yang dirasakan selama 1 bulan terakhir ini. Atau dari kita dulu ya Pak Coach? Dari saya aja Silakan, ya. silakan Coach Rahman. Oke, ini dari saya nih. Alhamdulillah semua yang saya rencanakan itu sebagian besar 80% hampir terrealisasi. Yang pertama uh, untuk yang investasi di yang mas-mas tadi udang ya, sama di ayam itu insya Allah hari Senin kita akan presentasi dengan investornya dan sudah bicara, ada beberapa tantangan tapi sebenarnya bukan isu menurut saya. Itu yang pertama. Dan saya senang banget progresnya ada gitu loh. Senang banget. Yang kedua,
saya bersama Coach Ferdi itu dipercaya membuat LSP tentang LSP coaching, yang tadinya kita berpikir bahwa harus ada 2 asosiasi, ternyata cuma ada 1 cukup. Nah, itu membuat apa istilahnya, kami itu bersemangat. Sebab kalau ada 2 asosiasi tentu perlu adanya kerjasama gitu, sinkronisasi. Dan itu membuat saya, dan kebetulan saya dipercaya menjadi manajer sertifikasi ya di LSP itu. Kelihatannya apa istilahnya sudah berterang benderang. Minta doanya, mudah-mudahan di tahun depan kita sudah mempunyai LSP coaching. Itu ya, itu apa istilahnya membuat saya masya Allah benar-benar berapa on 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 the track gitulah, on the track semua, sehingga timbul semangat yang luar biasa lah. Walaupun ada tantangan, walaupun ada ya tantangan wajar lah. Kita kalau nggak ada tantangan kayaknya kurang menarik hidup ini. Ya, kalau ada tantangan justru kita berpikir gitu, berpikir ya. Itu aja Coach Ferdi, minta doanya semoga insya Allah Senin kita udah ketemu sudah presentasi RAB, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh investor. Itu Luar aja Coach biasa. Ferdi. Terima kasih. Mantap Coach Rahman, luar biasa ya. Saya doakan semakin lancar. Alhamdulillah. Ya teman-teman silakan. Kalau kita yang namanya rezeki terutama rezeki finansial ya, terutama kalau kita sudah sering praktek, pasti ada aja selalu datang dari tempat-tempat yang tidak terduga gitu ya. Selalu hadir. Itu. Jadi buat teman-teman silakan jangan khawatir. Yang penting praktekin aja. Dengan nanti praktek, teman-teman bisa dapat rezeki-rezeki dari alam semesta. Dan jangan lupa yang namanya rezeki alam semesta tidak terpaku hanya sekedar rezeki finansial, tapi juga kesehatan. Kesehatan juga termasuk salah satu rezeki dari alam semesta. Selain kesehatan juga ada hubungan, keluarga yang harmonis, persahabatan, ya kan? Itu juga bagian dari rezeki alam semesta. Kebahagiaan, perasaan damai, sukacita, itu juga bagian dari rezeki alam semesta. Jadi jangan mempersempit rezeki alam semesta hanya sekedar finansial. Finansial tuh hanya sebagian kecil, ya. Bagian kecil dari rezeki alam semesta yang begitu berlimpah. Gitu. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Buat Coach Rahman nih, boleh sharing-sharing berapa banyak serapan oksigennya gitu yang Coach Rahman lakukan sampai hasilnya bisa maksimal kayak begitu gitu. Boleh dong sharing sama kita. Kalau saya sih untuk sarapan oksigen itu 3, sesuai dengan buku aja Bu, 3 sampai 5. Ya 3 sampai 5. Ya itu aja sih 3 sampai 5. Ya udah bangun tidur, selesai nyengir, habis itu saya sarapan oksigen. Sambil kalau saya sih ya pas ini alhamdulillah terima kasih Allah. Itu aja sih yang saya ucap, terima kasih alhamdulillah, terima kasih Allah. Kebetulan saya muslim Bu ya. Bagi teman-teman yang non muslim ya silahkan pakai yang pasti kita bersyukur sama Allah, itu aja sih. Oke. Keren. Yang paling utama bukan itu Bu, bukan tarik nafasnya. Pengalaman saya ya, yang paling utama adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita. Itu poinnya Bu. Sebab oke, kita begitu ngomongnya, tapi kondisi hati kita tuh nggak sesuai nggak sinkron lah dengan apa yang kita omongin itu ya nggak jadi juga Bu. Nggak jadi juga gitu loh. Jadi harus sinkron semuanya. Kalau ini soul, mind, body, soul, apa istilahnya Coach Bodi? Mind, body, and soul ya? Mind, body, and soul. Itu. Mind, body, and soul-nya harus selaras. Seimbang ya. Ya, harus seimbang. Kalau enggak ya dapat, cuma wadahnya makin kecil gitu loh Bu. Tapi kalau kita bisa seimbangkan semuanya, itu pengalaman saya otomatis wadahnya makin besar. Oke. Tuh. Jadi benar-benar harus seimbang semuanya antara mind, body, and soul.
Jadi pada saat kita ngomong tarik nafas itu sarapan oksigen itu benar-benar pikiran kita itu benar-benar terfokus di situ, body kita terfokus di situ, soul kita terfokus di situ. Jadi benar-benar fokus ke apa yang kita lakukan. Memang sih pertama kali pasti challenge, nggak mungkin nggak. Tapi karena sering makanya di Coach Febri kan sama Coach KM itu latihan, latihan, dan latihan. Terkadang kalau udah tarik nafas gitu, latihan sarapan oksigen, suka malah saking enaknya malah tertidur tuh, gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidur inget, tadi saya tarik nafas ya, tapi kenapa tidur gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru disyukuri aja, Bu. Okay. Syukuri aja gitu loh. Nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi gitu. Ulang lagi. Terbuka, ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Dapat rezeki tidur itu, rezeki istirahat. Ya disyukuri. Terima kasih dapat rezeki istirahat. Iya, betul. Rasanya lebih enak malah, kayak lelap gitu. Padahal baru beberapa detik gitu, tapi tiba-tiba kayak udah lama gitu, bangun enak gitu. Nah, itu kan rezeki kan. Yeah. Dapat istirahat, dapat sehat. Jadi balik lagi, teman-teman jangan khawatirkan tentang metodenya. Berapa banyak, tarik nafas, berapa sering. Yang paling penting kita lakukan ini secara konsisten, sehingga ini menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan, dan kalau sudah jadi kebiasaan, kita lakukan ini tanpa kita sadari. Jadi pada saat kita bangun tidur, udah otomatis aja kita senyum dulu dan sarapan oksigen. Jadi itu terjadi secara otomatis. Nah, itu yang kita harapkan. Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi hal yang tidak kita pikirkan lagi kalau kita melakukannya. Kalau sekarang kan kita masih mikirin, oh ya saya harus nyengir. Oke, saya nyengir dulu. Kan harus mikir gitu ya. Tapi kalau ini udah otomatis aja gitu. Dan itulah yang kita harapkan. Nah, ketika sudah terjadi otomatis, teman-teman nanti percayalah nanti akan semakin terbiasa lah terjadi secara otomatisnya gitu. Oke. Terima kasih. Yes, semangat terus Bu Julia, praktek terus. Semangat, Coach. Oke, yang lain ada yang mau sharing juga? Ada yang mau sharing? Coach lain ada yang mau sharing sebelum saya mulai masuk ke dalam materi? Nambahin dikit ya, Coach. Silakan. Kalau buat saya, keajaiban perbesaran wadah rezeki itu sebenarnya kalau mau terjadi sebenarnya ada sinyalnya sih. Sinyalnya itu adalah ketika antara apa yang dirasa sama yang dipikirin sama yang diucapin selaras. Biasanya kalau pikiran sama yang kita ucapin itu selaras, sama yang kita lakukan selaras, ada perasaan yang bahagiakah, tenangkah, sukacitakah. Nah, kalau itu udah selaras, biasanya nanti ada keajaiban perbesaran rezeki. Tapi kalau selama itu belum selaras, biasanya yang akan terjadi adalah rasamu sih. Jadi misalkan maunya hari ini dapat rezeki, tapi rasa yang muncul di dalam dirimu adalah kemarahan. Nah, yang akan Anda terima itu sebenarnya kemarahan. Tandanya ada di rasamu. Itu sinyalnya. Begitu, Coach. Iya, luar biasa. Terima kasih. Jadi sinyal dalam diri ya. Sinyal dalam diri itu sesuatu. Ini, Pak Coach dari Barati, Pak Coach. Ya, saya mau baca nih. Baru mau baca dari Barati. Ya. Dari Barati Jagatisan. Kejadian baru-baru ini di tempat kerja. Ketua saya buat jadwal tugas yang tak adil berturut-turut 2 hari. Terpaksa saya kena buat kerja berat dengan perasaan sangat marah. Tetapi setelah saya praktis ikhlas-ikhlas di tempat kerja hari ini, perasaan saya terus ubah jadi tenang dan aman. Perasaan marah saya pun hilang dan saya dapat maafkan apa yang ketua saya buat. Alhamdulillah. Rezeki ya, dapat ketenangan, kedamaian, ya ikhlas dan aman. Oke, kalau begitu teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi malam hari ini ya. Oke, saya izin untuk share screen.
Oke, sudah bisa lihat? Sudah. Siap. Oke. Oke, malam hari ini kita akan masuk ke latihan kelima ya, masuk ke latihan kelima, dan latihan kelima itu bicara tentang menu habis dinner, gitu ya. Jadi minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang menu sehari-hari insight gitu ya, yaitu tulis-tulis, ikhlas-ikhlas, motret-motret, dan rapi-rapi ya. Sudah dipraktekin belum? Sudah dipraktekin? Sudah ya, mantap, luar biasa ya. Saya lihat juga beberapa sudah mulai foto-foto, motret-motret di post di grup ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang menu habis dinner. Nah, karena kata-kata menu habis dinner, jadi ini bisa dilakukan di malam hari ketika teman-teman sudah selesai makan dan teman-teman sedang beristirahat ya. Jadi malam hari ini ada 5 menu yang akan kita pelajari, yaitu maaf-maaf, haha huhu hem, ampun-ampun, syukur-syukur, dan putih-putih. Gitu. Nah, jadi menu habis dinner tuh seperti ini ya. Rumi. Patience with small details make perfect a large work like the universe, gitu ya. Kesabaran dengan hal-hal kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta. Kalimat ini menginspirasiku untuk kembali berlatih melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Waktu malam adalah waktu terbaik untuk melambat. Alam pun mulai gelap. Melambat akan mempermudah kita untuk melihat-lihat pengalaman seharian yang sudah lewat. Henry Ford bilang seperti ini, quality means doing it right when no one is looking. Kualitas berarti melakukan sesuatu dengan benar saat tidak ada yang melihat. Mengizinkan kesadaran yang memimpin hidup ini membuat kunci penjara pengawasan pun terbuka dengan sendirinya. Merenunglah di malam hari. Bukalah pintu-pintu yang selama ini menutup potensi-potensi dirimu yang luar biasa. Jadilah manusia bebas, manusia merdeka. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu yang pertama. So, latihan-latihan ini bisa teman-teman lakukan di malam hari. Tujuannya adalah untuk merenungkan keseharian teman-teman ya. Karena dalam keseharian itu banyak hal yang terjadi. Mungkin ada hal-hal buruk yang tertimpa pada kita, ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal yang kita syukuri, dan berbagai macam itu. Nah, setiap kejadian peristiwa yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi sia-sia aja kalau kita lewati itu dengan berlalu begitu aja. Tanpa kita renungkan, tanpa kita ambil hikmahnya, tanpa kita ubah kejadian biasa itu menjadi potensi diri kita yang luar biasa. Gitu ya. Maka malam hari ini kita akan latihan dari menu-menu yang pertama, yaitu maaf-maaf. Kata Ali bin Abi Thalib, memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ya. Penghapus diciptakan agar kamu bisa menghapus bagian yang salah. Selama tahu ada salah dan berani minta maaf, maka tidak ada lagi yang terluka. Lalu, bagaimana bila kamu mau minta maaf, orangnya tidak mau memaafkan? Nah, lakukan hal yang berikut ini. Pertama, sambil menarik nafas, bayangkan ada balon berbentuk cinta warna merah muda datang dan masuk ke dalam hati. Ada balon ya, warna cinta merah muda masuk datang dalam hati. Tahan nafas, masukkan surat cinta. Ya, jadi teman bayangkan ada surat cinta ya. Terus yang bertuliskan maaf, maaf, maaf. Masukkan surat cinta itu ke dalam balon yang ada dalam hati kita. Saat buang nafas, terbangkan balon cinta merah muda ini ke alam semesta. Selanjutnya, biarlah alam semesta yang mengatur dan menyelesaikannya. Kalau kamu yang mau memaafkan, gunakan saja teknik nomor 12, ikhlas-ikhlas. Ya, minggu lalu ya. Mahatma Gandhi bilang seperti ini, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Oke, untuk malam ini kita akan latihan maaf-maaf ya. Jadi teman-teman silahkan mulai membayangkan, kalau benar-benar ada yang mau dimaafkan silahkan. Kalau tidak, latihan saja dulu ya. Untuk latihan ini saya persilahkan Coach Rahman. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, cari posisi yang nyaman, yang enak ya. Jadi maaf-maaf ini berfungsi
apabila orang tidak mau memaafkan kita. Misalnya, saya bersalah sama Coach Ferdi. Saya bilang gini, Coach Ferdi, maafin saya ya. Terus Coach Ferdi bilang, nggak ada maaf bagi lo, man. Ah, gitu misalnya gitu ya. Lo udah terlalu menyakiti gua. Ah, gitu ceritanya gitu ya. Ya, mau diapain gitu loh. Kan sudah berbekas, sudah kita udah terjadi gitu loh. Oke. Nah, ini caranya kalau seandainya kita meminta maaf sama orang dan orang tersebut tidak memaafkan. Oke. Tadi sudah jelaskan sama Coach Ferdi, sekarang kita mulai praktek. Oke. Duduk yang nyaman ya. Kemudian kita tarik nafas, bayangkan ada balon berbentuk cinta warna merah muda datang masuk ke dalam hati kita. Boleh? Oke, kita mulai. Kemudian yang kedua, tahan nafas, masukkan surat cinta itu dengan bertuliskan maaf, maaf, maaf. Kemudian buang nafas, terbangkan balon cinta itu ke alam semesta. Oke, kita mulai. Kita melakukan ini 3 kali ya Bapak Ibu ya. 3 kali ya, oke. Dimulai dari sekarang. Tarik nafas. Tahan. Kemudian buang. Sekali lagi, tarik nafas. Bayangkan ada balon warna merah muda masuk dalam ke hati kita. Tahan, masukkan surat, bertuliskan maaf, maaf, maaf. Kemudian buang. Kita lepaskan balon udara itu ke alam semesta. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang. Oke. Terima kasih. Ada yang mau sharing kah? Apa yang dirasakan dalam hati setelah orang tersebut tidak memaafkan kita praktek tadi, apa yang ada di hati kita? Silakan, mangga. Dari Bu Zurita Kaya, hati rasa tenang, tapi selepas 3 kali lakukan, kepala sebelah kanan rasa berat sebelah. Nur Zabeda, rasa lebih baik dalam hati, nyaman. Oke, pertanyaan dari Zunaini Jalil. Teknik ini untuk buang nafas di mulut atau hidung atau bisa mana-mana aja? Bisa mana-mana aja, senyaman Bapak Ibu. Oki Setio, rasanya lebih lega. Luar biasa. Junekaya, sebab perasaannya, hati berdegup laju. Bolehkah maafkan saya? Boleh. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjut ke menu berikutnya. Raman? Yo, boleh. Oke, tadi kita sudah maaf-maaf, maka selanjutnya kita akan masuk ke menu haha huhu hem. Oke. Bila kamu saja kurang nyaman dengan suaramu, apalagi kuping orang lain. So, mari kita latih suaramu jadi bunyi yang merdu.
Izinkan getaran suaramu menjadi penyembuh terbaik yang mampu merontokkan getaran luka yang menempel di hatimu selama ini. Ambil posisi yang nyaman, boleh duduk di kursi atau bersila di lantai. Kemudian setelah duduk Anda nyaman, kendurkan dulu otot-otot badanmu. Ya, kalau teman-teman merasa pundaknya tegang, turunkan ya. Ya, kalau teman-teman merasa ada yang bagian tegang, kendurkan otot-ototnya. Kemudian teman-teman silakan tarik nafas yang dalam, pejamkan mata, lalu bunyikan suaramu. Ha. Sepanjang-panjangnya sampai nafasmu habis. Rasakan getaran suaramu dan catat panjang suaramu kira-kira berapa detik. Kemudian nanti kita akan ulangi dengan suara hu. Dan kemudian dengan suara hmm. Nah, kita akan lakukan beberapa kali. So, sering-seringlah melakukan latihan suara. Kamu disebut berhasil bila kamu mulai punya keinginan untuk bernyanyi di depan umum. George Bernard Shaw bilang seperti ini. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Hidup ini bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri. Yuk, kita menyanyikan satu lagu cinta. Silakan, Coach Rahman. Oke, lucu sekali ya. Saya juga nggak ngerti itu apa hubungannya dengan hahu hem gitu bisa memperbesar wadah rezeki kita. Sampai sekarang saya masih belum nyanda kotak saya. Mungkin Coach KM benar manusia setengah dewa kali ya. Oke, Ibu Bapak, kita kembali ambil posisi yang nyaman. Oke, boleh duduk di kursi atau bersila di lantai. Kemudian kendurkan otot-ototmu, ayo kita kendurkan otot kita semua supaya nyaman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tarik nafas panjang. Kemudian bunyikan suara kita gitu. Contohnya sampai nafasnya habis. Oke. Kalau perlu catat berapa lama. Di sini ada 4 ya. Ada 4 catatan, ada kurang dari 10 detik, 10 sampai 20 detik, 20 sampai 30 detik atau lebih dari 30 detik. Nanti dicatat. Oke. Yang kedua itu pakai dan yang ketiga itu kata-kata Oke, kita latihan ya. Kita latihan ini yang hu hem itu hitung sekali ya. Kita lakukan minimal maksimal 3 kali. Oke. Coach Rahman, mungkin saya mau ingetin juga buat teman-teman jangan lupa menikmati getaran dari suaranya. Ya. Betul. Oh, ini ada pesan dari Pak Krisnamurti nih. Latihan haha huhu hem akan menghasilkan suara yang lembut. Nah, suara yang lembut disenangi banyak orang. Yang datang biasanya bawa makanan. Itu rezeki. Kadang ini bawa kue, kadang ini bawa kopi, sirup, dan sebagainya. Kadang-kadang bisa jambu ya Pak Krisna ya. Oke, kita mulai latihan ya. Pertama, mari kita duduk yang nyaman dulu. Oke, setelah duduk yang nyaman, kemudian kita tegakkan otot kita semua tadi. Oke. Oke, kemudian kita tarik nafas panjang, kemudian kita mengeluarkan kata ha sampai nafas kita habis. Ya, boleh. Kita mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua, hu. Oke. Tarik nafas.
Oke. Yang ketiga, tarik nafas. Oke, itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua ya, kembali ke A. Tarik, biasa apa, lenturkan semua otot kita, lenturkan. Oke, kemudian kita tarik nafas. Oke. Yang kedua, tarik nafas. Oke. Yang ketiga, tarik nafas. Oke, itu yang kedua. Sekali lagi ya, kendurkan otot kita. Oke. Tarik nafas. Oke, yang kedua, tarik nafas. Oke, yang terakhir, tarik nafas. Oke, alhamdulillah. Nah, nanti diukur ya, diukur berapa lama kita bicara itu. Di sini seperti tadi saya bilang ada 4, apakah di bawah 10 detik, 10 sampai 20 detik, 20 sampai 30 detik atau di atas 30 detik. Itu dilakukan, nanti ada daftar periksanya. Hari pertama di contreng. Apa contreng bahasa Malaysia itu? Mak, contreng apa Mak bahasa Malaysia Mak? Check mark. Dicek ya. Nah, kalau kita bilang contreng. Dicek ya. Oke. Ya, itu ya. Kasih tanda. Ya. Coach mau tanya nih, Coach. Silakan. Apa boleh nggak mengeluarkan suaranya itu melalui suara dalam gitu? Kayak kan tadi Coach Rahman kan suaranya bunyi gitu kayak kita mau ambil suara gitu kan. Kalau pakai bunyi suara dalam itu desah di dalam tenggorokan kita, keluar kayak gitu kan, gitu. Jadi nggak bunyi nggak kenceng gitu, bisa nggak gitu? Kayak gitu. Seperti gitu. Saat terutama gitu. Kalau misalnya H gimana ya H? Gitu kayak gitu aja. Kalau itu yang dilakukan
dari suaranya tuh tidak ada getaran, tidak muncul getarannya, vibrasinya nggak muncul. Beda kan sama Ya. getaran. Jadi Oh, salah gitu. satu sensasi yang mau kita rasakan adalah getarannya. Oh, getaran di pita suara gitu maksudnya. Mm-mm. Oke. Jadi harus dikeluarkan suaranya ya. Ya. Cuma nanti mungkin orang rumah aneh kali ya, ngapain itu? Kan tidak Bu, perlu kencang-kencang. dari awal orang rumah pasti ketawa Bu, nyengir Bu. Orang Coach Vima sampai Iya. ibunya tuh bingung, ini pagi-pagi tidur nyengir, ini ngapain? Iya betul. Dari awal orang rumah udah pasti bingung Bu. Oke, ada soal lagi? Terasa gegaran dan agak pelik. Apa agak pelik itu? Pak Rahman, agak pelik ni, aneh. Oh, aneh. Oh ya. Dari awal emang udah aneh, Mak. Dari awal nyengir aja udah aneh, Mak. Mak kok baru tahu sekarang, Mak? Kalau saya dari awal pertama kali ini aneh gitu. Semuanya aneh gitu. Ya, betul. Dari Zurita Kaya ya, rasa panas badan ya. Ya. Keren. Zamli ya, sesuatu yang sukar diterangkan tapi nyaman ya. Betul. Peliknya pelik yang nyaman ya, bagus. Go Xiumei, getaran yang sampai cakra mahkota terbuka. Wah, cakra mahkotanya terbuka. Keren. Oke, dari Kak Eta, telinga kanan rasa gatal, maybe sebab getaran ya, bisa jadi ya, karena getaran jadi terasa agak gatal. Oke. Kita sudah latihan maaf-maaf, hahahuhuhem. Sekarang kita masuk ke latihan yaitu ampun. Gambar capungnya lucu juga ya. Masa hidupmu benar terus? Pastilah ada salahnya. Gak apa-apa. Ngaku dosa aja pada Allah. Lalu putuskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih berhikmah lagi, lebih bermanfaat lagi. Boleh kan? Ambil posisi bersujud sampai dahimu menyentuh tanah, bacai atau lantai. Pejamkan mata, berdiamlah di sana beberapa saat sambil bernafas irama mocopat. Setelah itu, mohon ampunlah apa saja yang kamu ingin diampuninya. Silakan. Kita patut bersyukur masih bisa mohon ampun pada Allah hanya dengan sujud tersungkur. Demikian catatanku saat berguru pada Bapak Jatnika Nangga Miharja, Abah Bambu Indonesia. Beliau mempersilahkan diriku untuk memahami dengan mengalami betapa sejuknya ajaran agama Islam khas Indonesia. Apalagi canda guruku Abah Jatnika, perlu makin perbanyak lagi mohon ampunnya pada Allah bila kita sudah sering merasa tidak ada salah. Mengapa? Karena disitulah letak salahnya. Tidak merasa bersalah. Membahas agama pun jadi mudah karena penuh canda tawa. So, kali ini kita akan berlatih untuk minta ampun kepada Tuhan ya, minta ampun kepada Tuhan. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna, kita juga pasti ada salahnya. So, sekarang saatnya kita diingatkan kembali untuk terus minta ampun sekecil apapun kesalahan kita. Karena ingat, kalau kita merasa tidak ada salah, ingat yang ini nih, disitulah letak salahnya. Oke, silakan, Coach Rahman. Oke, ini anggap aja kita sujud ya. Kita sujud, seolah-olah membayangkan kita sujud ya. Sujud. Jadi, anggap aja kita begini nih. Ya, paling gampang kita sujud begini, sudah sujud begitu, kemudian minta maaf kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang kira-kira apa yang kita ingin minta maaf sama Allah. Boleh? Kita lakukan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 detik saja. Boleh? Oke? Ya, kita mulai seolah-olah kita ini ya, kita sujud ya, begini sujud ya. Oke. Kita mulai dari sekarang.
Oke. Alhamdulillah. Boleh? Boleh share apa yang terjadi? Rasa sedih. Sedih kenapa? Apa yang terjadi? Kok timbul rasa sedih? Pak Roizan Zainal, boleh share, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Kok bisa timbul rasa sedih? Ah, Mbak, ya. Memang apa tu, bila saya rasa minta ampun tu memang saya rasa sebab saya rasa sedih. Banyaklah apa tu, apa tu, saya bila apa tu minta ampun dengan Tuhan tu memang saya mudah menangis lah. Oke, terima kasih. Masih diizinkan diberikan perasaan rasa sedih, rasa haru, rasa kita diizinkan untuk minta ampun, itu menurut saya sebuah rezeki juga. Ya, Ya. tidak banyak orang yang diizinkan untuk bisa minta ampun pada Tuhan. Ya, betul. Terima kasih Bu Rohizan Zainal. Ini PWR rasa lega? Ya, dari Bu Nur Zabeda juga, rasa Tuhan makburkan apa yang kita minta, rasa senang dan yakin. Perasaan-perasaan ini adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan ya, rezeki alam semesta ya, perasaan-perasaan di mana kita masih diizinkan untuk merasa lega, rasa haru, sedih, syukur. Dan nanti untuk prakteknya, teman-teman yang beragama muslim kan biasa dengan sholat tahajud gitu ya, sholat. Tapi untuk teman-teman yang beragama lain bebas ya, tidak perlu bersujud, yang penting lakukan dengan penuh hati, penuh penyesalan, dan benar-benar mengakui kesalahannya dan minta ampun. Yang penting hati yang tulus. Ya, bukan aktivitasnya, tapi hatinya yang paling penting. Oke, saya mau sharing, Silakan. Coach. Oke. Sebelum pelajaran ampun-ampun ini saya dapatkan dari PWR, sebenarnya semalam juga saya melakukan itu. Saya melakukan pertobatan ampun-ampun atas apa yang saya lakukan, yang disebabkan oleh keserakahan, dosa, dan kebodohan yang mungkin saya lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Di situ saya bertobat. Tapi tiba-tiba emang rasa haru itu muncul, rasa sedih, dan keluaran air mata gitu, seperti itu. Dan mungkin seperti saat sekarang yang saya lakukan. Tapi setelah itu ada perasaan lega, karena saya bersyukur udah bisa melakukan itu semua. Itu aja, Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Julia, indah sekali. Ya, melalui pertobatan itu Bu Julia diberikan rahmat kelegaan ya, dan air matanya pun memulihkan hati yang terluka. Terima kasih. Senang sekali dengarnya. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau sharing? Kami tunggu sebentar lagi. Kak Azurita, boleh Kak? Silakan. Kak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Saya memang selalu sering praktikkan sujud, minta ampun sama Allah. Sebab saya ini waktu usia yang muda, ibu dengan ayah sudah tiada. Kemudian saya hilang hubungan dengan Allah. Dan kemudian itu bila saya kembali, apabila saya mula praktikkan sujud, taubat, saya rasa mula-mula memang rasa sedih, tapi bila sering-sering lakukan, rasa macam, wah, dapat rasa kasih sayang yang lebih hebat. Kalau dunia ini tiada yang lebih hebat dari kasih sayang Allah itu. Ya, jadi itu yang saya alami sering-sering. Jadi kalau saya rasa memang kadang-kadang ya manusia ini, diri saya ini
kadang-kadang cenderung sensitif. Tapi saya rasa memang tidak patut sebab semuanya kejadian dari Allah kan. Jadi saya lakukan begitu setiap hari, insya Allah. Jadi akan kembali rasa disayangi begitu. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Itu pengalaman yang luar biasa banget, menguatkan kita. Ya, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, itu adalah awal di mana hati kita menjadi lebih sensitif, hati kita menjadi lebih terbuka, ya, lebih terbuka untuk menerima cintanya Tuhan pada kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Cuman terkadang hati kita aja yang menjadi lebih tebal gitu ya. Dan ketika kita mulai meminta maaf, kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan. Luar biasa pengalamannya. Senang banget dengarnya. Dari Pak Bimbing, Pak Coach. Ya, dari Pak Bimbing minta maaf ini terutama kepada Tuhan. Hal selalu membuat nyaman karena rasanya Tuhan selalu ada untuk menerima maaf dan juga terlintas semua perbuatan kilaf ke orang-orang tercinta. Luar biasa. Pak Zamli, alhamdulillah syukur sangat. Bu Shirley, terima kasih ibu-ibu sudah berbagi. Yes, betul. Makanya dengan Anda berbagi menguatkan yang lain, gitu ya. Menguatkan kita semua. Ingat balik lagi bahwa kita satu komunitas ini satu buah energi yang besar, gitu ya. Jadi dari satu buah energi yang besar ini kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke. Kita lanjut ya. Maaf sudah, hahaha sudah, ampun, dan sekarang kita masuk ke syukur-syukur. Ini adalah latihan kita berikutnya. Abraham Lincoln bilang seperti ini, whatever you are, be a good one. Apapun diri Anda, jadilah yang terbaik. Apapun yang kamu alami, suka atau duka, bila kamu syukuri, maka semua akan menjadi berkah. Bisa aja ada kejadian buruk, namun respon kitalah yang bisa membuat malah jadi terpuruk. Atau disyukuri sebagai pengalaman indah yang mewarnai hidup. Guruku Abah Jatnika mengajarkanku berikut ini. Aku menengadah ke langit, aku lakukan beberapa kali olah napas irama mocopat. Kupejamkan mataku untuk menyadari keadaan saat ini. Lalu aku bersyukur untuk apapun yang sudah kulalui, yang sudah kualami. Benar atau salah, baik atau buruk. Terima kasih Allah, aku hanya ingin mengucap syukur. Itu saja. Oprah Winfrey bilang seperti ini. Where there is no struggle, there is no strength. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Kegiatan yang kamu lakukan di buku ini bukanlah kegiatan hebat, namun kegiatan sederhana saja. Yang menjadikannya struggle adalah terus-menerus berlatih. So, untuk berikut ini, kita akan latihan adalah menulis syukur. Gitu ya. Apa yang Anda syukuri hari ini? Ya, Coach Rahman, silakan. Oke, sebelum kita melakukan nulis ya, saya ingin ikut latihannya Coach dari Abah Jatnika. Ya, kita menengadah ke langit dengan menggunakan olah nafas mocopat. Kemudian kita pejamkan mata kita untuk menyadari keadaan saat ini. Ya, kemudian kita ucapkan bagi yang Muslim, terima kasih ya Allah. Aku ingin mengucapkan syukur, itu saja. Jadi seolah-olah kita ada di mana? Ada di luar gitu ya. Sekarang ini kita di luar, dan kita mengadah mata kita ke langit, sambil napas mocopat, kemudian kita ngomong, ya Allah, aku hanya ingin mengucapkan rasa syukur. Itu saja. Oke? Boleh? Boleh ya? Kita lakukan ini 3 kali. Oke, seolah-olah kita di luar, kemudian kita mengadah ke langit,
Pejamkan mata. Oke? Oke, kita mulai dari sekarang. Kita ke atas. Pejamkan mata. Nafas, mau cepat. Lalu ucapkan, terima kasih Allah, aku hanya ingin mengucapkan syukur. Itu saja. Oke, tarik nafas, mau cepat. Terima kasih ya Allah, aku hanya ingin mengucapkan syukur. Alhamdulillah, itu saja. Tarik nafas lagi. Terima kasih ya Allah, aku hanya ingin mengucapkan syukur. Itu saja ya Allah. Oke. Tarik nafas lagi. Terima kasih Allah, aku hanya ingin mengucapkan syukur. Itu saja ya Allah. Sekali lagi, tarik nafas. Terima kasih ya Allah, aku hanya ingin mengucap syukur. Itu saja. Alhamdulillah. Oke. Boleh di-share apa yang terjadi? Nanti kalau sudah ada bukunya ya, Pak Krisna Kos KM itu ada 10 halaman ya. Masing-masing halaman itu kita harus menulis. Aku bersyukur hari ini akan hal-hal. Contoh, terima kasih ya Allah, hari ini aku bernafas dengan mudah. Contohnya begitu. Ya, contoh. Terima kasih ya Allah, hari ini mata saya masih bisa melihat. Contoh. Oke, silakan Pak Kosmas. Kalau mau open mic. Coach Ferdi, suaranya mungkin Coach Ferdi, musiknya bisa diinin. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Coach. Mangga. Ya. Ini sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu. Boleh. Tadi yang ampun, terus yang syukur, itu dilakukan ada waktunya atau bebas kapan saja? Ya, biasa kita lakukan di malam hari Pak Kosmas. Oh, oke. Ya, makanya malam hari menunya adalah after dinner, setelah makan malam. Oh iya, terima kasih. Ini saya mau sharing. Ini ada hubungannya dengan kejadian hari ini. Sebelumnya saya mau memberitahu kalau salah satu kejadian yang
membuat saya ada kecewanya itu gini. Karena saya sakit, ada kanker, terus saya itu kan tidak vaksin. Itu yang satu. Yang kedua, saya kemarin kena COVID Juni 29 dan sebelum 3 bulan saya juga tidak bisa vaksin. Nah, karena tidak bisa vaksin itu, saya tidak bisa ke tempat-tempat umum seperti ke mall tapi itu enggak seberapa. Tapi yang membuat saya kecewa itu karena saya tidak bisa ikut ibadah. Karena yang kalau ikut ibadah itu salah satu syaratnya harus sudah vaksin. Nah, kalau itu dengan ibadah offline, saya tidak bisa. Terus saya juga biasanya ada diantar sama petugasnya ke rumah. Jadi komuninya itu, hostinya diantar ke rumah. Tapi karena tidak atau belum vaksin juga tidak diantar. Jadi akhirnya saya kan dengan aturan-aturan atau apa itu saya seperti protes gitu. Saya kecewa gitu, tapi sebentar tapi saya tetap melakukan latihan-latihan yang dasar, yang senyum, yang sarapan oksigen, terus sapa-sapa. Itu 3 hal mesti saya lakukan. Kalau yang bersih-bersih itu kadang-kadang saya lakukan. Nah, ditambah yang itu ikhlas, terus yang hari ini syukur dan ampun itu. Nah, tadi pagi saya itu tidak ada satu rencana setelah acara pergi ke tempatnya bos, terus ke jemput anak, dan istri saya beli nasi yang mau diberikan ke anak juga. Tapi mau cari tempat untuk makan tidak ada, karena harus kalau pergi ke McD pun harus sudah vaksin. Jadi harus dengan barcode itu. Nah, terus karena tidak jadi, akhirnya kami rencananya mau makan di rest area. Nah, dari rest area itu terus mumpung sudah sampai di sana, kita pergi ke Ambarawa, pergi ke Kerep. Nah, tidak sengaja di Kerep ketemu dengan teman lama, ternyata istrinya salah satu petugas yang memberikan vaksin. Terus saya disuruh daftar di sana, saya daftar. Saya sudah bawa berkas-berkasnya, saya sakit. Setelah saya daftar, saya masuk, ketemu dokter, dan ternyata salah satu dokternya tuh kami kenal. Dan dia yang menjaga waktu saya operasi, maksudnya bukan dia yang operasi, tapi dia ada di luar karena dia dokter, dia ikut menjaga saya operasi karena itu keluarganya, kakaknya itu sahabat dengan istri saya. Jadi dia tahu persis kondisi saya dan saya menceritakan apa adanya. Kalau dokter yang menangani saya itu sudah mengizinkan untuk saya vaksin. Saya juga cerita kalau saya kena COVID, tapi sudah tanggal 29 Juni. Setelah dia memeriksa saya, dia mengatakan, oke, nggak apa-apa, boleh vaksin. Nah, saya terus divaksin. Nah, yang saya heran itu, biasanya saya itu kalau berjalan beberapa lama dan berapa jauh itu, saya akan capek, dan biasanya saya terus jadi jalannya terasa berat dan pelan-pelan. Tapi tadi itu bisa baik terus, kondisi badan juga baik gitu. Nah, setelah selesai vaksin, saya benar-benar merasa kayak ringan gitu. Kayak ada sesuatu beban yang dilepaskan gitu. Karena saya sudah bisa vaksin gitu. Termasuk hal-hal perasaan khawatir ya toh. Karena saya merasa kok ada yang bilang kalau ada komorbid nggak boleh vaksin dan sebagainya. Nah, itu rasanya kayak plong gitu. Nah, tadi waktu yang haha itu saya juga saya lakukan. Waktu yang sujud itu saya tadi berpikir, wah kalau harus sujud saya nggak bisa karena di perut saya ada tumornya, saya nggak bisa sujud. Tapi dikatakan tidak harus sujud, yang penting sikap batinnya oke, saya lakukan. Nah, yang saya lakukan tuh gini,
saya di dalam mohon ampunnya itu karena saya ada khawatir, ada was-was kalau saya nggak bisa vaksin. Ternyata tadi itu sudah diatur semua oleh Tuhan. Saya semua bisa lancar vaksin sampai selesai lancar semua. Jadi saya juga tidak ada efek-efek yang dikatakan kalau ada komorbid atau ada apa gitu. Semua lancar saja, baik-baik saja. Jadi saya benar-benar bersyukur dan juga merasa wah ternyata selama ini kok saya khawatir, was-was, kecewa, ada perasaan takut dan seterusnya. Ternyata itu menandakan saya kurang percaya. Jadi tadi itu waktu saya sujud ampun itu mohon ampun karena saya tadi kurang percaya, masih was-was, masih khawatir, masih takut dan seterusnya. Dan saya waktu bersyukur itu saya bersyukur bahwa saya sudah bisa melakukan vaksin dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang kayak dilepas begitu. Jadi ada perasaan lega hari ini. Jadi tadi saya baru datang itu setelah saya tadi dari Ambarawa. Itu sharing saya. Terima kasih ya Coach. Wow, luar biasa banget Pak Kosmas. Ya. Saya senang sekali dengarnya dan itu memberikan kekuatan sekali. Ya. Dari apa yang saya lakukan ini kok ternyata memberikan kelancaran semua dan itu semua sudah diatur sama Tuhan gitu loh. Semua bisa lancar semua ini dan membuat saya itu makin percaya gitu loh. Ternyata apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan itu bisa teratasi dengan baik dan saya malah menganggap itu sempurna sekali. Karena apa yang direncanakan Tuhan itu memang sempurna dan baik. Amin. Terima kasih. Wow, saya speechless. Yang pasti saya bersyukur banget dengarnya dan itu memberikan energi ya. Betul ya Coach Rahman ya? Betul. Terima kasih Pak Kosmas, itu sharing yang sangat berharga. Saya rasa terima kasih Pak Kosmas juga memberikan kekuatan. Iya. Jadi itu membuat saya ada perasaan percaya, iman itu juga berkembang gitu. Jadi buat apa kok saya khawatir, buat apa kok saya kecewa, buat apa saya was-was gitu. Saya beban pikiran sampai ternyata saya bisa lakukan itu dengan rencana Tuhan, semuanya itu baik gitu. Saya lancar dan itu seperti ada sesuatu yang dilepas itu loh, ada yang lega gitu, jadi kayak ada beban yang dilepas gitu. Saya benar-benar lega sekali. Iya, saya juga berterima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi terima kasih. Sekarang kalau ada apa-apa disenyumin aja Pak Kosmas. Tengirin aja Pak. Iya. Ada memang sedang saya ada perkara lain memang sedang saya hadapi. Mungkin lain kali saya bisa sharing yang itu, tapi maksudnya dengan yang ini saja itu saya sudah merasa lega dan bersyukur sekali gitu loh. Makanya saya jadi sekarang itu berbeda. Kalau kemarin itu kayak ada suatu beban dan saya kayak ada khawatir dan wajahnya tuh nggak bisa cerah gitu loh, nggak bisa senyum yang lepas gitu loh. Ini tadi tuh betul-betul jadi lega. Iya. Terima kasih ya Coach. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Syukur kepada Allah. Iya. Oke, sekarang mungkin kita akan ada kasih teman-teman waktu. Silakan teman-teman ketikkan ya di WhatsApp group, WhatsApp group teman-teman masing-masing tempat kalian berkumpul. Apa yang Anda syukuri hari ini ya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 hal. Ya, silakan. Kami tunggu. Silakan ketik di WhatsApp group masing-masing apa yang Anda syukuri hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang terakhir untuk hari ini ya. Kita masuk ke latihan terakhir untuk hari ini yaitu putih-putih. Ada waktu kerja, ada waktu berpikir, ada waktu makan, ada waktu santai, ada waktu tidur. Yang terpenting dari semua ini adalah tidur.
Kebiasaan kami sekeluarga adalah mandi air hangat sebelum tidur. Kami ingin tidur dalam keadaan bersih. Setelah rebahan memasuki tahap tidur malam, renungkan sejenak pesan ini. Confucius bilang, life is really simple, but we insist on making it complicated. Hidup itu sangat sederhana, tapi seringkali kita saja yang membuatnya menjadi rumit. Setuju nggak teman-teman? Bila kamu setuju, tarik nafas. Bayangkan sesuatu berwarna putih, yang bersih, yang halal, masuk ke dalam dirimu lewat nafas. Dan saat buang nafas, bayangkan sesuatu yang hitam, kotor, yang haram keluar dari diriku. Terus kuulangi beberapa kali. Setelah terasa sangat nyaman, beberapa detik sebelum terlelap, dan semoga kamu sudah berada di gelombang theta, manfaatkan untuk bicara dengan dirimu sendiri. Dengan bertanya pendek saja, kedua pertanyaan berikut. Mau kemana hidupku saat ini? Apa tujuan hidupku yang sebenarnya dalam kehidupan ini? Dua pertanyaan itu saja. Setelah itu, tidurlah dengan nyenyak. Selanjutnya, dengan berkegiatan yang kusampaikan di menu mingguan berikut ini, ya ini menu minggu depan, semoga kamu menemukan jawaban atas kedua pertanyaan di atas, yang tentunya belum tentu dijawab berupa kalimat, namun bisa berupa energi, berupa api semangat yang menyala makin membara. Wow. Yeay. Oke, so kita setelah ini kita akan latihan masuk putih, keluar hitam. Nama latihannya putih-putih. Pak Krisna bilang, yes, tidur. Berarti habis ini kita tidur. Silakan Coach Rahman. Oke, terima kasih Coach Ferdi. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Coach Ferdi. Pada saat kita berbaring tidur, kita tarik nafas, membayangkan sesuatu berwarna putih, yang bersih, yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian pada saat kita buang nafas, kita bayangkan mengeluarkan sesuatu yang hitam, kotor, dan haram keluar dari tubuh kita. Oke? Kita latihan kurang lebih 3-5 kali. Ya, kita mulai dari sekarang. Tarik nafas, seolah-olah kita mengambil putih. Bayangkan warna putih masuk ke dalam tubuh kita, yang bersih, yang halal. Kita buang nafas, bayangkan keluar yang kotor, hitam, yang haram, keluar dari tubuh kita. Oke, sekali lagi, tarik nafas. Bayangkan warna putih, bersih, yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Pada saat kita buang nafas, bayangkan yang keluar itu hitam, kelam, kotor, dan yang haram. Oke, sekali lagi. Tarik nafas.
Bayangkan warna putih bersih yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita buang nafas. Bayangkan yang keluar hitam kelam, kotor, dan yang haram keluar dari tubuh kita. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Bayangkan warna putih bersih yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita buang yang warna hitam, kelam, kotor, dan yang haram keluar dari tubuh kita. Sekali lagi terakhir, tarik nafas. Buang yang hitam, kelam, kotor, dan haram keluar dari tubuh kita. Oke, alhamdulillah. Ada yang apa yang terjadi? Ada yang mau di-share? Silahkan, mangga. Ada yang mau share? Dari Zudita Kaya, batuk-batuk jadinya Pak. Alhamdulillah. Keluar dia. Keluar dia. Bu Ratna Nana, nyaman. Alhamdulillah. Oke. Pak Bimbing kayaknya mau siap sharing nih. Barati, lega, tenang. Alhamdulillah. Aduh, Pak Julian habis ini tidurnya nyenyak nih. Enak sekali. Memang habis ini harus kita tidur langsung. Pak Adrian Marcelo, terasa nyaman, tenang, plong banget. Oke, kalau nggak ada yang sharing, bahan kita malam hari ini sudah selesai. Saya mau bertanya pada para coach atau mungkin Pak Krisnamurti, adakah yang mau disampaikan? Oke, dari Pak Bimbing, menikmati putih-putih. Ya. Nih dari Bu Zuna ini, jika rasa biasa-biasa pun nggak masalah kan? Oh, tidak ada masalah. Setiap orang punya sensasi masing-masing.
Betul sekali. Tidak apa-apa. Pak Coach KM, boleh share kah? Coach Rahman silakan lanjut sebentar ya. Saya lagi ditarik anak saya nih sebentar. Oke, siap. Terima kasih Coach Rahman. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa 3 minggu meninggalkan Ubud, berkelana di jalanan, berkeliling, menambah pengalaman baru lagi. Nah, pertanyaan yang bagus tadi saya menyimak. Kok latihan suara ada hubungannya dengan perbesar wadah rezekimu? Oke, ada apa lagi? Ada banyak ide. Ya, sebetulnya kata kuncinya adalah karena kita memperbesar kapasitas diri. Kapasitas diri itu ya fagok kalau yang istilah saya di NLP, Verdi, Vimam, yang belajar NLP itu apa aja? Oh, visual. Kemampuan visualnya dilatih untuk motret-motret. Apa dampaknya bila terlatih melihat sesuatu, wah ini bagus, wah ini menarik. Sehingga, oh Siti Halimah, ini lagi agak gelap lokasinya. Saya nih sambil podcast. Karena lagi ini, coba. Bentar ya, kalau nyalain lampunya. Sudah diubut kah Pak Krisna? Sebentar. Terangan Wah, luar biasa. Cuman lampunya ngadep sana nih biasanya nih. Semoga. Oke. Kacamata atau masa ya. Di silau dia. Ketertarikan saya dalam berlatih, mengajak orang berlatih untuk meningkatkan kecerdasan sensoriknya, kecerdasan fagok tadi. Jadi di buku ini ada nih. Oh, di Malaysia dalam perjalanan ya bukunya ya. Pasti terkait ke sana. Daftar menunya tuh pasti umumnya ke sana gitu ya. Angguk-angguk, kinestetik, puji-puji, verbal, auditori, hahaha, melibatkan hampir semua sensori. Makasih, tepuk-tepuk. Oke, misalnya tadi hahaha, huhu misalnya ya. Oh, suara tadi dampaknya apa? Kalau kita latih. Siti Halimah. Kalau kita latih. Termasuk ide melatih alat pengecap. Nah, muncullah ide pedas-pedas. Ya, menyanyi dan sebagainya. Semua ini sangat sensory based experience namanya. Sensory based experience. dalam NLP-nya. Nah, dilatih suara tadi memang juga berdampak self healing, berdampak penyembuhan. Ya, penyembuhan. Dan mereka yang sembuh, mereka yang sehat, mereka yang energinya besar, maka kapasitas dirinya membesar. Wadah rezeki ikut membesar dan kait mengait. Apa hubungannya sama ampun-ampun, syukur? Sangat terkait. Ya, sangat terkait. Jalan-jalan sepertinya ada hubungannya, ada membiasakan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nanti skillnya terlatih. Apakah ada teori-teorinya di balik semua ini? Ada. Memang tidak saya ingin jelaskan. Apa hubungannya bernyanyi dengan pembesar wadah rezekimu? Ada. Pedas-pedas apa? Ada. Jadi ada satu editor senior,
Waktu dia membaca buku ini, dia bilang, wow, ini latihan-latihan orang suci zaman dulu katanya. Yang dikemas dengan sangat mudah dan sederhana sekali. Ya, maksudnya orang suci itu mereka-mereka yang disebut para santo-santo kalau dari si agama dia gitu ya. Wah, ini luar biasa mengemasnya. Wah, ini ya inilah ya suatu pujian mungkin yang ingin dia sampaikan. Oke. Nah, termasuk letak-letak, kadang dikosongin tengahnya, kadang dikosongin seperti satu halaman. Saya sebagai pembaca ingin stop sebentar. Oke, ada memilih kalimat motivasi di sebelah kiri. Ya, nanti kalau yang udah punya buku ini di sebelah kiri itu memilih. Ini sambil latihan, nandain, centang. Baca yang sebelah kiri. Menguatkan. Baca yang sebelah kiri lagi. Membangkitkan. Baca yang sebelah kiri lagi. Kalimatnya mungkin sama, perenungannya yang berbeda. Ya. Jadi ha-ha-hu-hu gitu. Gitu ya. Sampai di atas 30 detik. Ketemu, memilih kalimatnya ini yang lama. Steve Jobs mengatakan, don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voices. Nah, jadi kalau kita senang sama suara kita sendiri, nanti kita mendengarkan nasihat diri sendiri. Apalagi banyak sekali di sini ya, banyak sekali latihan aja, latihan. Nah, terus berlatih agar misi di depan yang saya tuliskan di depan buku ini, yang halaman berapa nih di depan ini perlu ditandatanganin para coachnya. Teruslah berlatih memperbesar kapasitas dirimu agar wadah rezekimu ikut membesar. Sehingga saat rezeki besar datang, kamu sudah siap. Itu dia Coach Rahman. Saya ini masih perlu nebus tidur. Kami tiba di Ubud jam 4 pagi tadi, subuh. 4:30 ya. Dari Kediri, saya bawa mobil sendiri, saya nyetir. Jam-jam segitu saya ngantuk, saya kasih ibu untuk melanjutkannya sampai di Ubud. Terima kasih. Kira-kira itu, mungkin kalau ada yang bertanya, silahkan. Terima kasih banyak Pak Krisna. Terima kasih banyak Pak Krisna. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sangat Teman-teman, diizinkan. silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang disampaikan juga boleh. Nampaknya ini teman-teman semua sudah siap tidur Pak Krisna. Oh bagus, oke. Nanti kita ketemu besok di acara latihan besok. Tuh, Kak Zurita mau nanya tuh Pak. Silakan Kak Zurita Kaya. Di Malaysia setengah 10 malam sudah. Okay, hello. Ya. Halo Pak Krishna, hello Coach semua. Sebenarnya saya bukan mau bertanya, tapi I would like to tell my experience. Okay. Please. I've been practicing the past lessons, and this week I have an amazing. It's really I don't know what happened. Okay, this is what happened. I'm supposed to prepare 1 year invoices for auditing. However, on one day, suddenly at middle of the day, the internet got stuck, got blocked. Have to wait for the technician.
And then technician only came in the next day. And the next day when the technician came, and the line is okay, but then the printer couldn't connect. So I couldn't prepare the things that I need to prepare. So I was like, oh, then I called the printer technician. So then the printer technician came and take a look and he said, oh, the printer is fine. It's because your building's wiring have a problem. I said, oh, okay. Then I called the wiring, our wiring technician, and he said, I am very busy today. I cannot help you. Maybe you can try and do something, with the wire, try to see if anything is loose. And I tell you, I've never done wiring before. But because it's not only my job that is affected, other people's job are also affected. So I got so worried. But then I managed to fix the wiring by myself. But that is not the most mind-boggling. Okay, so straight away, by the time we fix everything, only left a little time of the day. So I try to do as much as I can. And when I go home, I said like, oh, I'm gonna miss my deadline. I have so much to do, I wouldn't make it for Saturday today. So I thought, oh, how am I gonna do this, So I went, but I said, okay, never mind, just sengih saja, sengih saja, ikhlaskan saja. Whenever I get upset, I just said, ya Allah, aku terima kejadian ini dengan ikhlas kerana Allah. That's it, whatever happened. And then this is the most amazing thing. So I actually write down and note how much work I have done. The next morning I came, my work is done. I didn't do it. I don't know who did it. None of my office people did it. Alhamdulillah, ahead. And I finished the job yesterday instead of today. Yeah. I was like, what is really boggling me in the morning is like, wow, who did this? I didn't do it. I know I was busy doing other things, I didn't do this, but my job finished. And I asked, no, why would we do your job? Wow, alhamdulillah. So that is wow, really amazing. Really amazing. Yes. Alhamdulillah. That's all. Alhamdulillah. Thank you for teaching me this method. Wow. Is this supposed to happen? Boss did it. Of course not. When Zurita asking, I don't know what happened, but sometimes we don't have to know what happened. We don't have to know. One day we will find out what happened. That's how our unconscious mind works. Yes, consciously we don't understand. So we sometimes we cannot understand consciously, but our unconscious mind, did precisely. We just create the intention, and let our unconscious mind did the rest. And that's many research about how our brain works, how our unconscious mind works. And one of the research says just give the intention, then relax. Relax doesn't mean doing nothing. Yeah, sometime in the relaxed state, in the relaxed moment, the idea come out. Even we never learned that thing before, the knowledge before, but the idea come out. So that's how the universal law works. My guru, my cikgu in Malaysia always said, many people work hard, which is fine. Work hard. Sometimes we can share as we can take as a physical
work. The other side we can set as a mentally work hard as a mentally work. Mentalitas. Dalam bahasa Indonesia kami sebut mentalitas. Kerja keras secara fisik atau bekerja keras secara mental. Namun, mereka-mereka yang sukses pasti punya sikap mental kerja keras. Mentalitas. Nah, karena kita punya potential, unconscious mind potential, kita bisa set untuk apa? Work smart. Jadi banyak yang bilang, not work hard, but work smart. It's a little bit wrong. Because we have to also work hard mentally and work smart. There's so many exploration needed about theta wave. So thank you for sharing. It helps me, especially and my friends, to connecting the dot about this knowledge. Many years ago, there are so many research about theta wave, and they declare, they state that if we can has a rhythm, they call it a theta rhythm in our daily life, wow, it will be so helpful for many things we face in this life. I just say thank you, Alhamdulillah, syukur. God give me opportunity, hidayah, whatever we would like to call, about this knowledge. Thank you, Zurita, for sharing the experience. Yeah. It's an amazing experience. Yeah. It's very amazing because who do that paperwork for me? One day you will understand. Maybe you do it on sleep. No, okay. I left the office. I don't sleep in my office, you know. Okay, thank you for sharing. Thank you Rahman, Mas Rahman. Thank you juga untuk Ferdi. Kami istirahat dulu, menembus ngantuk. Nanti besok ketemu lagi di sesi seperti ini. Ya, nanti saya sharing beberapa ide baru. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Oke. Selamat istirahat, Pak Krisna. Practicing. Kita hanya bisa dapat benefit when we keep practicing. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Coach. Ya, sama-sama. Oke, so itu pesan dari Pak Krisna, keep practicing ya. Oke, dari teman-teman gimana? Dari Coach Vima ada yang mau ditambahkan untuk malam hari ini? Iya, Coach. Berapa hari yang lalu saya ketemu Pak Krisna di Surabaya dan kita diskusi mengenai ini ya, PWR. Dan beliau mengatakan bahwa ketika buat teman-teman yang memang mempraktekkan PWR, teknik-teknik PWR ini, tanpa disadari, kita tuh males banget ngomongin masalah. Beliau ngomong gitu. Dan saya pikir-pikir lagi, bener banget Pak, gitu. Kenapa setiap kali ada orang ngomongin masalah, kita selalu malah kayak nggak fokus ke situ. Ini contoh aja. Misalkan ada orang, saudara saya ngomong kayak gini, itu papi kenapa ya kok diare gitu. Kita malah bukan menyukurkan diarenya, enggak. Tapi kita bilang, ya bagus lah daripada nggak bisa buang air besar. Jadi kayak selalu mencari sisi positif dari setiap masalah gitu. Jadi nggak ngomongin masalahnya, tapi malah fokusnya ke hal yang lebih positif gitu loh. Gitu sih contohnya gitu. Jadi kita tanpa kita sadarin, kita juga akan selalu ngomongin hal-hal yang positif, selalu berpikirnya positif gitu. Contoh misalkan, aduh aku belum dapat jatah vaksin nih gitu. Contohnya.
kita bisa lihat sisi positif dari itu gitu. Oh oke, belum dapat jatah positif, belum dapat jatah vaksin, oke nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu malah dapatnya yang lebih bagus vaksinnya. Contoh kayak gitu loh. Jadi selalu lihatnya tuh nggak mau lihat masalah gitu loh. Tapi lihatnya malah sisi baiknya dari itu. Simple aja sih gitu. Itu sih. Nah itu ya kan ada yang ngomong tuh Latifah tuh. Betul lah, saya ada kawan mengadu hal negatif. Apa tuh coach? Saya belum bisa baca lanjutannya tuh coach. Saya selalu positifkan dia. Nah, that's right ya. Jadi kok jadi kayak kebiasaan kita udah nggak ngomongin masalah lagi. Apalagi kalau teman-teman yang suka gibahin orang. Gibahin tuh bahasa Malaysianya apa? Gibah juga nggak sih? Gosipin orang. Gosipin hal-hal yang negatif itu udah males banget, kayak gerah banget gitu loh ngomongin orang negatif gitu tuh udah kayak oke, saya bobok dulu ya kayak gitu. Atau oke, saya lapar mau makan dulu ya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak menghindar-hindar terus gitu loh buat teman-teman yang kumpulannya suka gibain orang ya. I don't know about kalau yang lain gimana? Thank you Coach Bima. Ya. Membawang, mengumpat ya. Jangan kita selalu cari yang positifnya gitu. Oke, dari Coach Rahman ada tambahan? Saya rasa cukup. Yang benar kata Coach KM, latihan, dan latihan. Siapa orang yang tidak berlatih, maka dia tidak akan mendapatkan apa itu nikmatnya, manisnya PWR. Ya, mantap Coach Rahman, setuju sekali. Ya, dari Pak Zamli, betul tuh Coach Vima, always think positive. Ya. Dari Bimbing juga, Bimbing Marwoto, Pak Bimbing juga bilang setuju Coach Vima. Dari Pak Prem, very mind opening session, thank you from Malaysia. Latifah, sekarang saya lebih positif bila amalkan PWR. Wah, senang banget dapat. Oke, kita sudah berada di akhir dari acara kita. Mungkin saya mau buka kepada teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau masih ada. Sambil kita menunggu teman-teman yang mau bertanya, yuk kita buka kameranya, kita foto dulu untuk sesi hari ini. Siap. Kita foto. Yo, kita foto dulu. Nyengir. Di fotonya jangan lupa nyengir ya. Nanti saya kasih aba-abanya. Saya tunggu kameranya terbuka ini. Oke. Sudah semua kah? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh ada yang baru buka. Oke, halaman pertama lagi. Mak Kaya kayaknya lagi belum siap nih. Ayo. Oke, siap. 1, 2. Oke, halaman 1 sudah. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, fotonya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup malam hari ini. Dari Bu Shirley, makasih Coach Ferdi, Coach Rahman, dan Coach Vima. Salam sehat penuh berkah. Amin. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti malam hari ini sekian. Jangan lupa dipraktekkan ya. Yang paling penting adalah nyengir 20 detik ya, dan kemudian sarapan oksigen. Dan latihan-latihan hari ini teman-teman bisa pakai untuk setelah dinner ya, pokoknya waktu malam ketika teman-teman merefleksikan hari ini dan kemudian teman-teman bisa mengikhlaskan kejadian hari ini, minta maaf, bersihkan hati, bersihkan diri, bangun hubungan, dekatkan kembali dengan Tuhan.
Ya, karena kita tahu rezeki kita datangnya dari Tuhan. Jadi semakin dekat kita dengan Dia, semakin lancar rezeki kita, gitu ya. Dan pasti Tuhan tidak pernah berhenti memberikan rezeki buat kita. Yang penting adalah seberapa besar wadah rezeki kita untuk menampung rezeki Tuhan yang begitu berlimpah. Amin teman-teman. Kalau begitu, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di minggu depan, sesi ke-6. Minggu depan, minggu terakhir ya. Oke, Coach. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Yo. Terima kasih. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach.